Welcome back to Life Unlimited. Selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited. Hari ini kita akan melanjutkan topik tentang pelajaran hidup tentang seseorang yang luar biasa namanya Daud. Mari kita masuk program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Well, senang sekali kita bisa jumpa lagi hari ini di dalam program ini. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali setiap minggu kita punya kesempatan untuk berjumpa melalui program ini ya. Jadi di minggu depan tetap mengikuti ya program Life Unlimited ini supaya kita bisa belajar banyak hal bersama-sama tentang Yesus yang luar biasa, dan juga kita bisa belajar banyak hal tentang orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan. Kita bisa belajar hal-hal yang mereka lakukan yang baik atau yang kurang baik. Nah, dari itu semuanya kita bisa belajar untuk bagaimana memiliki hidup yang Life Unlimited. Itu adalah hidup tanpa batas. Artinya kita hidup dalam semuanya yang Tuhan mau untuk kita. Tuhan berkata bahwa Dia datang supaya kita memiliki hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang biasa-biasa, bukan hidup yang dibatasi oleh ketakutan, ya, oleh hal-hal yang masa lalu kita dan hal-hal yang lain. Tapi Dia mau kita memiliki hidup yang benar-benar penuh dengan berkat-Nya, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, hikmat-Nya, dan menjadi dampak bagi orang lain. Wah, itu kerinduan saya dalam program ini, bahwa kita selalu memiliki hidup yang begitu penuh dengan Yesus, sampai itu keluar kepada orang yang sekeliling kita dan kemanapun kita pergi. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, dan kita akan melanjutkan kisah tentang orang yang luar biasa, sebelumnya saya mau baca kesaksian. Karena sepanjang program ini akan ada nomor WA, social media yang lain, di mana pemirsa Life Unlimited boleh hubungi kami. Ada tim dari Life Unlimited, ada call center yang menunggu ya. Bisa doa bersama, bisa kasih semangat, mungkin bisa jawab pertanyaan dan yang lain-lain. Kemarin ada seorang bapak dari Sulawesi Tengah yang itu meminta doa karena anaknya sakit panas tinggi. Mungkin kalau orang tua, mama papa lihat anaknya sakit panas yang tinggi, kadang-kadang panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bapak ini hubungi call center Life Unlimited. Setelah didoakan, besoknya dia sampaikan kabar kembali. Terima kasih karena anaknya sudah pulih. Wah, kami bersyukur terima kabar seperti ini dari Bapak ini dari Sulawesi Tengah. Menerima kabar bahwa anaknya sudah sembuh dalam waktu yang begitu singkat ya, 1 hari. Puji Tuhan. Nah, ini semua mujizatnya tidak terjadi karena siapa yang berdoa, karena hubungi call center Life Unlimited. Tapi kami senang untuk berdiri dalam iman, percaya bahwa nama Yesus itu yang berkuasa dan sanggup melakukan mujizat. Jadi setelah program ini, silakan hubungi kami, dan kami senang sekali ya untuk terima WA, doa bersama, dan saksikan mujizat terjadi dalam hidup pemirsa semuanya. Amin, amin. Nah, hari ini untuk kita masuk dalam tema kita, pelajaran hidup. Kita akan ambil pelajaran hidup yang kedua dari orang yang luar biasa, namanya Daud. Ya, kalau ada pemirsa setia pasti sudah tahu ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Daud, dan kita belajar dari satu kisah yang tidak terlalu terkenal, tapi di mana Daud itu mengajarkan kita sesuatu yang baik yang kita bisa ikuti ya. Dia menjadi teladan bagi kita. Tapi Daud juga itu bukan orang yang sempurna. Saya bersyukur ya, dalam firman Tuhan, Tuhan tidak hanya ceritakan kehebatan setiap orang, seperti menggambarkan mereka seperti orang yang sempurna. No, tapi Tuhan sangat jujur saat Dia menceritakan semuanya bagi kita. Penulis-penulis firman Tuhan jujur ya. Mereka selalu ceritakan yang baik yang boleh kita ikut sebagai teladan,
dan juga yang tidak baik, yang buruk. Nah, kisah hari ini yang kita belajar dari Daud adalah banyak yang jangan-jangan ya. Ada banyak yang kita pelajari untuk jangan kita lakukan. Dan saya harap ini juga akan menjadi berkat bagi kita. Karena akan membawa kita untuk tahu, untuk hindari apa yang bahaya untuk membuat kita jatuh dalam kehidupan ini. Tuhan tahu tidak ada manusia yang sempurna. Dia tahu orang yang mengikuti dia pada waktu itu yang dituliskan dalam firman Tuhan, lakukan yang hebat. Wow, luar biasa. Tapi tetap manusia lakukan kesalahan. Dan dia tahu bahwa setiap orang yang akan mengikuti setelahnya sampai 2000 tahun kemudian juga bukan orang yang sempurna. Nah, apa ini semua? Kenapa tidak ada orang yang sempurna? Karena memang kita semua adalah manusia biasa yang memerlukan juru selamat. Nah, Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah minta kita pun untuk menjadi orang sempurna. Kenapa? Karena Tuhan sendiri, hanya Dia yang sempurna dan hanya Dia yang punya rencana untuk menyelamatkan kita. Dia tidak minta kita menyelamatkan diri sendiri. Bukan itu yang Dia minta. Makanya kadang-kadang kita begitu bergumul untuk mau jadi sempurna di hadapan Tuhan. No, kita tidak pernah sanggup menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sejak kita kecil lakukan dosa apapun, kita sudah tidak sempurna. Tapi Tuhan punya rencana terajaib bahwa Dia yang sempurna. Dia yang akan turun ke dunia ini. Dia yang akan menjadi pengganti bagi kita. Dia yang akan ambil dosa kita. Dia yang akan mati, bangkit bagi kita. Dia menjadi juru selamat kita. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita tidak berusaha menjadi sempurna supaya diterima Tuhan. Kita sudah diterima Tuhan. Tapi kita memang mau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dari hal-hal yang akan merusakkan hidup kita. Makanya apa yang kita pelajari hari ini, saya harap memberkati kita. Tapi kita mengerti bahwa, kita juga akan lihat dalam kisah ini, bahwa Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tapi memang Tuhan mau kita mengalami hidup yang lebih baik di dunia ini. Dia mau kita menjadi berkat bagi yang lain. Makanya kita mau belajar punya hikmat, menghindari beberapa hal supaya itu tidak merusak hidup sendiri dan juga supaya kita tetap menjadi berkat menolong orang lain. Nah, apa yang Daud lakukan yang begitu salah? Mungkin ada yang sudah tembak ya, sudah tahu ya kira-kira kisah ini kemana. Soalnya Daud itu kita belajar kemarin dari 1 Samuel kita sudah belajar begitu banyak kisah tentang Daud, dari Daud dan Goliat. Kemarin kita belajar tentang Daud di En-Gedi dan juga Daud saat dia di kotanya Ziklag dan dia akhirnya pulihkan semuanya. Itu semua hal yang baik. Daud memang adalah orang yang punya hati yang mencari Tuhan. Tapi kalau kita baca sampai 2 Samuel pasal 11, Daud pernah jatuh dalam kesalahan yang besar. Kesalahan yang sangat besar. Nah, sebelum kita bahas kesalahannya apa, saya mau kita pelajari bahwa kira-kira apa yang membuat Daud itu jatuh. Karena kalau kita pikir bahwa tiba-tiba satu hari Daud seperti jatuh, ada tindakan yang besar, tiba-tiba dari tidak lakukan yang salah, tiba-tiba salah total. No, saya mau kita semua mengerti bahwa tidak ada kehidupan seseorang yang rusak dalam sehari. Tidak ada keluarga yang hancur dalam sehari. Semua itu adalah tindakan-tindakan banyak yang kecil-kecil. Banyak langkah yang kecil-kecil. Akhirnya membawa hasil yang begitu hancur. Nah, kalau kita lihat Daud di 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama kasih kunci kepada kita bahwa Daud sedang hidup dalam kesalahan. Apa itu? Berkata para pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memutuskan Bani Amnon dan orang-orang yang lain. Tetapi lihat ini, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kan ini sudah tips-tips ya, ini sudah buat kita was-was ya. Kok Daud seharusnya berkata biasanya ini pada waktu raja-raja pergi berperang. Nah, ini pada waktu ini Daud nggak tahu dia lagi malas, dia lagi apa, nggak moodnya. Dia suruh orang lain pergi melakukan bagian dia. Dan berkata dia sendiri tinggal di Yerusalem. Dia suruh semua orang lain, dia suruh bangsanya pergi. Dia sendiri nggak mau pergi. Nah, ini menunjukkan sudah ada sesuatu yang nggak benar di hidupnya Daud.
Apakah dia di sini kurang ingat bahwa dia ini raja, dia yang pemimpin. Mungkin di sini ini kan sesuatu yang nggak benar. Saya nggak tahu apa yang buat dia seperti ini. Tapi ini sendiri menjadi pelajaran bagi kita. Ini kesalahan Daud yang pertama. Untuk kita melihat sepertinya Daud lupa ini dia siapa. Dulu nggak disuruh berperang, masih orang muda, belum raja, dia yang mau lari hadapan Goliat. Siapapun nggak berani. Dia sendiri yang memajukan diri untuk berperang. Tapi nggak tahu berapa tahun kemudian sudah raja, sudah begitu nyaman, udah nggak mau lagi. Nah ini juga tips untuk kita. Jangan pernah kita merasa bahwa semua baik-baik, kita oke. Dulu aku melayani tapi nggak usah lagi. Ya dulu aku lebih oke, aku lebih mencintai Tuhan. Sekarang udah nyaman, udah oke lah, udah oke. Tuhan sebenarnya berkata kepada kita, hati-hati kalau seperti itu. Dia mau kita ikut Tuhan itu selalu segar, selalu semangat. Ya seperti orang yang jatuh cinta. Jangan saja jatuh cinta satu hari ini pacaran, besoknya menikah, makin bertahun-tahun udah gak mencintai, udah bosan satu dengan yang lain. No, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kita jatuh cinta dengan Tuhan. Dan setiap hari itu baru mengalami Dia. Bahkan Tuhan pernah menulis kepada beberapa jemaat, pernah menulis kepada gereja Efesus di kitab yang terakhir, di kitab Wahyu, bahwa ada kesalahan mereka itu adalah mereka seperti tinggalkan, lupakan kasih yang mula-mula. Jangan kita ini seperti Daud, dia sepertinya lupa ini siapa. Dia seperti lupa dia ambil bagian bersama dengan Tuhan dan hanya duduk diam di rumah. Nah untuk kita mungkin terima pesan ini, saya ingat waktu saya pernah ceritakan yang surat kepada Efesus ini, saya pernah di Pulau Patmos. Jadi mari ikuti saya ke Pulau Patmos untuk video yang singkat ini. Saat Yohanes ada di Pulau Patmos, pulau di mana saya berdiri saat ini, dia menulis kitab Wahyu. Nah kitab Wahyu itu dia menulis dan dia mau kirim kepada 7 gereja yang ada di Turki. Negara yang saya bisa pandang dari atas bukit pulau ini. Nah salah satu surat yang terkenal sekali adalah saat dia menulis kepada gereja yang ada di Efesus. Dia berkata kepada mereka, kalian sudah bertahan, kalian sudah panjang sabar, kalian sudah lakukan banyak hal. Tapi satu hal yang kurang, di mana kalian sudah seperti hilang kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Yesus. Nah ini saya merasa satu ingatan yang baik bagi kita semua. Bagaimana sering mungkin kita berjalan, kita taat, kita ikut Tuhan, kita lakukan banyak hal. Dan kita mungkin merasa sudah cukup bagus. Tapi sebenarnya yang Tuhan minta daripada kita adalah bukan saja untuk lakukan perbuatan. Tapi dia minta daripada kita, dia mau kita benar-benar alami kasihnya, benar-benar jatuh cinta dengan dia, benar-benar semangat, bergiat, passion dengan dia. Dia tidak mau kita hanya ikut semua seperti jadi bosan, lakukan saja. Ini adalah satu ingatan yang sangat baik, di mana Tuhan katakan, kembali lagi kepada cinta mula-mula. Kembali lagi jatuh cinta dengan Yesus. Kembali lagi benar-benar rasakan dan punya giat passion dengan dia. Di mana kita benar-benar alami dia. Dan semuanya dari dalam. Kalau kita lakukan perbuatan di luar, itu semuanya karena sesuatu yang di dalam mendorong kita. Karena hubungan yang intim dengan dia. Jadi saya bisa bayangkan saat Yohanes di sini dia menulis surat kepada mereka yang di negara seberang. Sebenarnya saya merasa sampai hari ini 2000 tahun kemudian inilah satu ingatan yang sangat penting bagi kita juga hari ini. Mari kita kembali lagi hari ini dan jatuh cinta dengan Yesus. Ya saya harap kita bisa terima pesan dari video yang singkat ini di Pulau Patmos. Ini adalah surat yang dituliskan kepada Efesus. Jauh-jauh beda dengan waktunya Daud ini. Tapi pesannya tetap sama. Dengan Tuhan mengingatkan. Jangan terlalu sibuk melakukan banyak hal. Tapi lupakan akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena sebenarnya yang Tuhan mau dari para kita, bukan saja Tuhan mau kita pergi ibadah, memberikan persepuluhan atau dana kepadanya, melakukan hal yang baik, tapi yang Tuhan rindu di atas itu semua adalah hati kita. Rindu ada
fellowship, ada hubungan dengan dia, ada persekutuan dengan dia. Itu yang dia paling rindu. Dia paling rindu hati kita. Nah dulu Daud pun seperti itu. Dulu begitu mencintai Tuhan, rela lakukan apapun untuk Tuhan. Sekarang duduk di rumah, suruh orang-orang lain yang pergi. Nah ini jadi bahaya, oke? Jadi ini jadi bahaya. Kenapa? Karena kita lihat, karena Daud tidak mau pergi, berkata dalam ayat yang kedua, dia pun ada satu hari, ada sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Tampaklah padanya di atas itu kan ada seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah ini kan ceritakan kepada kita di sini bahwa Daud ini gak bisa tidur. Nah bayangkan artinya karena Daud gak pergi lakukan bagiannya, agak bosan-bosan. Nah kita hari ini mungkin tidak tinggal di istana, tidak seperti di tempatnya Daud, bisa lihat sekelilingnya seluruh kota ya, siapa tahu daripada yang mungkin tinggal di apartemen atau kondo yang tinggi. Tapi Daud ini kan, nah ini masalahnya, dia sepertinya mungkin nggak tidur tepat waktunya, pada malam, dia ini kan sepertinya malas-malas, makanya itu lebih gampang dia lihat sesuatu yang seharusnya nggak lihat, dan itu yang dia lihat perempuan ini yang sangat elok berkata rupanya, dia bahkan sampai memanggil perempuan itu datang. Padahal dia tanya itu siapa, orang sudah ceritakan itu adalah istri orang lain. Tetap dia memanggil kepadanya. Artinya nih dia sudah salah beberapa kali. Nah apa yang kita bisa belajar hari ini? Saat kita tidak lakukan yang seharusnya kita lakukan, kadang-kadang kita hanya duduk di rumah diam-diam, kita kan kadang-kadang bisa, apalagi anak muda, mungkin nggak tidur malam. Apa yang bisa terjadi? Buka handphone. Mungkin main game atau lebihnya, mungkin bukan yang apps, mungkin sampai buka pornografi, melihat yang seharusnya nggak lihat. Ini kenapa? Ini bisa kan ambil tindakan langkah-langkah. Mulai dengan salah sedikit dan tambah. Dan memang Daud tambah. Dia memanggil ini istri orang datanglah orangnya. Daud tidur dengan dia. Dan ini namanya Batseba. Jadi hamil. Waduh, ini sekarang Daud punya masalah besar. Dan daripada hanya mengaku dia lakukan kesalahan, apa yang dia lakukan? Dia panggil suaminya, dia coba-coba untuk suaminya pulang. Supaya suaminya tidur dengan istri, supaya nggak tahu ada kesalahan dia. Gak terjadi. Akhirnya Daud, orang yang dulu begitu mencintai Tuhan, orang yang begitu dulu baik sekali. Apa yang dia lakukan? Begitu dia mau sembunyikan kesalahannya, dia lakukan kesalahan demi kesalahan. Dengan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia suruh suaminya Batseba ini, namanya Uria ini untuk membawa surat kembali kepada tempat peperangan. Dan surat ini menyatakan apa? Bahwa mereka untuk maju berperang dan tinggalkan orang ini, laki-laki Uria ini sendirian supaya dibunuh orang lain. Memang bukan Daud yang membunuh dia, tapi Daud yang menciptakan rencana untuk dia mati. Daud yang rindu dia dibunuh. Waduh, kok bisa ya Daud lakukan kesalahan seperti ini? Makanya kita lihat di sini ya, kenapa Tuhan tidak mau kita seperti lakukan yang bukan dari dia. Karena Tuhan tahu ambil langkah sedikit yang salah, terus bertambah. Kita akhirnya lakukan yang benar-benar jahat. Tuhan tidak mau kita menjadi sampai pembunuh. Kenapa bukan saja tentang itu menghancurkan diri kita, itu membunuh orang lain, menciptaannya Tuhan yang lain. Nah, Daud sampai lakukan kesalahan seperti ini. Dan belum menyadari, belum mau mengaku kesalahannya. Kalau kita lihat kisahnya lanjut sampai akhirnya. Tuhan harus panggil seorang nabi datang kepada Daud untuk menceritakan ini dalam pasal yang berikut. Nah, akhirnya dia kasih gambaran orang kaya yang punya apapun, punya segala sesuatu. Tapi saat ada orang datang, dia tidak mau ambil dombanya sendiri untuk dimakan. Dia curi domba dari orang miskin, domba satu-satu yang mereka punya. Dan Tuhan kasih gambaran ini. Saat Daud dengar gambaran ini, dia katakan orang ini jahat, seharusnya mati orangnya. Daud ini masih mau menghakimi orang lain. Dan Tuhan buka matanya berkata, orang itu dirimu.
Sadar God, itu yang dirimu lakukan. Tapi Tuhan di sini baik. Oh pemirsa Life Unlimited, hari ini bukan saja saya mau ajari kita untuk jangan lakukan yang Daud lakukan. Jangan lakukan, kita selalu suka seperti Daud ya, menghakimi orang lain kesalahannya, tidak menyadari kesalahan sendiri. Tapi saya juga mau kita menyaksikan dalam kisah ini, Tuhan baik. Daud pun mau menghakimi orang lain, mati karena kesalahan di bawah kesalahan dia. Tapi Daud sendiri tidak terima hukum kematian oleh Tuhan. Tuhan masih mau berikan kesempatan untuk Daud berbalik kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni dia. Nah memang masih ada konsekuensi, masih ada hasil daripada kesalahan dia. Bahkan anak ini meninggal dunia. Nah kalau kita pun harus menyadari bahwa Tuhan rela mengampuni kita. Tuhan mau mengampuni kita atas kesalahan kita. Tapi saat kita lakukan kesalahan, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu tidak bisa dihapuskan. Itu sudah terjadi dan hasil itu tetap ada bagi kita. Makanya Tuhan mau kita untuk mengikuti hatinya. Saat kita merasa salah sedikit, langsung datang kembali kepada Tuhan. Jangan lama-lama, jangan merasa karena salah, malu, nggak mau datang kepada Tuhan. Bahkan Daud ini, kalau kita lihat saudara, Tuhan berkata kepada dia. Nah ini ayatnya, suami saya selalu ajari saya dari ayat ini, berkata betapa indahnya Tuhan. Berkata Tuhan kepada Daud, ayat yang ke-8. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pengamanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dari Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi Tuhan mengatakan, aku berikan semua, aku berikan apapun kepadamu. Kalau itu tidak cukup, aku rela memberi lagi. Tidak perlu sampai jahat-jahat ambil sendiri. Akulah Tuhan yang baik kepadamu. Oh pemirsa, saya mau kita menyadari hari ini, kita tidak harus lakukan dengan cara yang tidak benar untuk mencari sesuatu. Kita punya Bapa Tuhan yang baik kepada kita. Di sini kebaikan Tuhan yang buat Daud menyadari, aku salah. Aku ambil sendiri daripada minta daripada Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan memberikan istri orang lain. Tapi Tuhan sudah memberi istri yang baik kepada Daud sebenarnya. Tuhan sudah memberkati Daud dengan anak-anak. Jangan harus ambil dengan cara yang berbeda. Setelah Daud ini akhirnya sadar dia salah. Sadar itu semua. Anaknya meninggal, dia punya waktu untuk menangis, untuk sedih. Saya perhatikan akhirnya yang Daud lakukan dalam 2 Samuel ayat 12 ayat yang ke-20. Setelah dia tahu anaknya meninggal, setelah dia sudah sadar betapa salahnya itu semua, berkata, lalu Daud bangun dari lantai. Dia mandi dan bertukar pakaiannya. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Baru pulang dan makan. Wow! Ini luar biasa sekali kepada saya. Dari lakukan kesalahan demi lakukan kesalahan. Tidak mengaku, lakukan kesalahan terus sampai salah begitu besar. Akhirnya Tuhan datang mengingatkan dia akan kebaikan Tuhan bahwa dia salah. Dia mau balik kepada Tuhan. Hal yang pertama yang dia lakukan bukan lari dari Tuhan, tapi datang ke rumah Tuhan menyembah. Pemirsa Life Unlimited, saya mau mengingatkan kita semua. Betapa jauhnya kita jatuh daripada Tuhan. Betapa jauhnya kita lari daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan rindu hari ini kita datang menyembah dia. Kembali lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak menolak Daud dari rumahnya. Dan Tuhan tidak akan menolak pemirsa daripada rumahnya. Karena kita tidak pernah akan sanggup menyucikan diri sendiri daripada dosa. Menyempurnakan diri baru datang kepada Tuhan. Untuk dosa kita dihapuskan, untuk kesalahan kita diampuni, kita datang kembali kepada Tuhan. Jadi kalaupun ada pemirsa yang sudah merasa tidak layak di hadapan Tuhan, caranya untuk jadi layak adalah kembali lagi kepada Tuhan. Dan saya harap saat kita menyadari kebaikan Tuhan, seperti Daud, hal yang pertama yang dia lakukan adalah apa? Menyembah Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dengan peringatan itu saya mau kita masuk untuk lagu penyembahan. Lagu yang mengingatkan kita akan pengampunan Tuhan. Betapa Tuhan menyucikan kita dari kesalahan dan dosa kita. Itu ada dalam lagu dari NDC Worship, Kuasa Salibmu. Mari kita bersama-sama menyembah.
yang kukira pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Amin, karena kuasa salibnya. Kita lihat pengampunan Tuhan terhadap Daud luar biasa. Daud tidak mati, bahkan dia tetap raja. Masih ada hasil konsekuensi dari dosa yang dia lakukan, yang dia harus hadapi. Tapi hubungannya dengan Tuhan tetap jalan lancar. Tuhan tetap baik kepadanya. Tuhan kita luar biasa. Nah, kita hari ini punya lebih daripada itu. Karena kita punya salib Yesus yang benar-benar ambil setiap dosa dan kesalahan kita. Karena itu pemirsa, marilah kita datang berani kepada Tuhan. Marilah kita nikmati Dia, menyembah Dia. Karena Dia begitu baik. Dia sudah ambil semua dosa kesalahan kita. Supaya kita tidak harus jatuh lakukan seperti Daud ini. No. Saya berharap hari ini kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih kembali lagi kepada kasih mula-mula. Nikmati hubungan dengan Tuhan. Jangan karena alasan apapun mundur daripada Tuhan. Mungkin ada yang baru hari ini pun mau datang kepada Tuhan untuk pertama kalinya. Atau mungkin ada yang sudah jauh daripada Tuhan mau datang kembali lagi. Mari ambil kesempatan hari ini. Ikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mati bagiku. Engkau hapuskan dosaku. Saat ini, aku datang kepadamu. Aku terima hidup yang baru. Engkau membenarkan diriku. Bahkan angkat aku menjadi anak Allah. Dan saat ini aku menjadi ciptaan yang baru dan akan mengikuti Engkau. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau berdoa itu, ikuti saya dalam doa itu tadi. Hubungilah kami segera. Ceritakan kepada kami bahwa saya tadi berdoa kembali atau datang untuk pertama kali kepada Yesus. Kami mau merayakan bersama dengan pemirsa Life Unlimited dan menolong untuk berjalan terus bersama dengan Dia. Sampai kita jumpa minggu depan di program Life Unlimited ini. Tuhan Yesus memberkati.